Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bersua kembali. Kita belajar ngaji sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada hadis ke-108. Hadis 108 ya, tentang mujahadah, ya, bab mujahadah, ya, kitab Riyadhus Shalihin di hadis ke-108. Untuk itu simak sampai akhir. Ini bicara tentang manusia terbaik, ya. Simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Safwan Abdullah bin Busrin, ya, bidhammil ba wa bisin al-muhmalah, ya, Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ya. Hadis ini yang menyampaikan adalah Abu Safwan, ya, Abdullah bin Busrin al-Aslami. Semoga Allah meridainya. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Apa sabda Rasul? Pendek sekali ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, manusia terbaik, ya, atau sebaik-baiknya manusia adalah ia yang tala umruhu, usianya panjang, tapi dibarengi dengan hasuna amalu, ya, umurnya panjang tapi dibarengi dengan amal baik, ya. Kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan kebalikannya, ya. Jadi ketika disebutkan orang yang terbaik adalah umur panjang dengan amal yang baik, dan orang yang buruk, riwayat yang lain itu ya, wa syarrun nas ya man tala umruhu wa sa'a amalu, panjang umur tapi amalnya jelek. Itu riwayat yang lain. Nah, sahabat Ngaji Narasi Online, hadis ini saya kira nasihat terbaik buat kita semua. Banyak orang yang pengen panjang umur gitu ya, sampai tiap ulang tahun selalu semoga panjang umur gitu ya. Ya, bahkan dibuat lagu-lagu, ya, diarabkan lah ya, mabruk alfa mabruk gitu ya. Ya, jadi berkah umur gitu ya, berkah umur, panjang umurnya, ya, sampai doa gitu ya, ya Allah panjangkanlah usianya, usiaku gitu ya. Banyak orang yang doa minta panjang umur. Tapi ada catatan untuk orang yang
pengen panjang umur. Apa itu? Adalah amal baik yang menyertainya. Maka kalau panjang umur tapi yang menyertainya adalah amal buruk, ya tentu tidak akan menjadi keberkahan bagi dirinya. Keberkahan bagi diri kita. Nah, guru kami menyampaikan, panjang umur itu bukan berarti usianya yang sampai ribuan tahun, bukan. Tapi yang ada warisan yang legacy, orang banyak menikmatinya dan kemudian menceritakan, membicarakannya. Itulah realnya panjang umur. Ya. Dia bisa mati ratusan tahun yang lalu, ya ribuan tahun yang lalu, tapi selalu dibicarakan. Kebaikan-kebaikannya dibicarakan, dan itulah panjang umur yang sesungguhnya. Ya, orangnya memang udah nggak ada, tapi seolah-olah dia masih hidup. Ya, contohnya kayak Nabi Muhammad SAW itu kan senantiasa hidup gitu, usianya panjang itu, tanda kutip ya, karena selalu dibicarakan, seolah-olah kita sedang berada bersama Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ya khususnya kayak kita ngaji ini seolah-olah kita lagi ngaji dengan Nabi. Ya karena Nabi yang menyampaikan ini semua gitu. Lalu saya hanya menyampaikan perspektif makna lain, bukan makna lain, perspektif dari konteks kita saat ini lewat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Panjang umur, Gus Dur udah meninggal, sampai sekarang diomongin kebaikannya terus. Panjang umur itu, subhanallah, subhanallah. Ya, itu yang baik. Karena kenapa gini? Ada satu ungkapan ya, bahwa yakbaru benu Adam, ya, wa yakbaru ma'a husnan. Bahwa semakin tua anak Adam, ya, maka semakin tua pula dua hal itu menyertainya dan akan menggoda. Disinilah pentingnya mujahadah. Ya, jadi semakin menua usia anak cucu Adam, ya kita ini, maka menyertai pula bersama kita itu dua hal yang akan membebani kita, ikut nua. Dan itu beban berat. Pertama adalah hubbul mal, ya, cinta akan harta, karena semakin tua semakin banyak hasil pekerjaan kita. Ya, bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa punya usaha, bisa beli mobil, ya kendaraan, bisa punya deposito besar. Terus tuh semakin menua, semakin besar pula mengikutinya, yaitu harta itu. Maka kecintaan terhadap harta pun ikut menua. Dan itu beban berat bagi kita. Yang kedua adalah tulul umur. Ya. Semakin cinta pula untuk nggak pengen mati, pengen terus hidup gitu loh. Oh, ini beban berat buat kita, ini beban berat buat kita sebagai anak cucu Adam, karena dia menyertai kita. Ya, satu harta, dua umur. Disinilah mujahadah kita melawan hawa nafsu kita. Manusia yang baik, yang mampu menjadikan hartanya untuk kebaikan dirinya dan menjadikan usianya sebagai keberkahan buat hidupnya dan matinya.
sahabat ngaji narasi online, usia panjang ya itu yang kemudian menjadi baik, ada manfaat besar buat kita di akhirat ya. Dan ada satu kisah menceritakan tentang dahsyatnya amal baik yang kita lakukan bersamaan dengan usia kita itu. Jadi ada sebuah hadis ya saya ingat tuh dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, Sunan Ibnu Majah itu ada 2 orang. Ini dari Tolhah ya. Ada 2 orang dari suku Bali, bukan Bali kita ya, bukan Bali kita. 2 orang dari suku Bali itu amat senang beramal baik. Yang satu amat giat beramal dan ikut perang saat itu, ikut perang bersama para sahabat dan ia wafat, mati syahid. Sedangkan yang satu ternyata tetap hidup ya hingga setahun kemudian. Dua-duanya ikut perang. Yang satunya mati syahid, yang satunya enggak. Nah, kemudian setahun kemudian yang satunya baru meninggal. Setahun setelah perang itu barulah yang satu tadi meninggal. Nah, Tolhah saat itu mimpi. Tolhah mimpi, mimpinya itu ya di mana 2 orang tadi sedang berada di muka pintu surga dan yang masuk duluan ternyata yang terakhir meninggal, bukan yang pertama yang mati syahid tadi. Gitu. Setelah bangun disampaikan, ya para sahabat juga iskal ya, bingung loh kok bisa yang terakhir yang masuk, yang duluan masuk, sedangkan dia bukan mati syahid seperti yang itu. Yang itu kan mati syahid tuh. Dia mati syahid berjuang di jalan Allah, loh kok belakangan ketimbang saudaranya yang satu tadi itu. Lalu dihadapkanlah pada Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan masalah tadi dan Rasul mengatakan, kenapa kalian bingung? Nggak usah bingung. Loh, bukankah yang terakhir meninggal itu bertemu dengan bulan Ramadan? Dia berpuasa di bulan Ramadan, beramal saleh, beramal baik dengan penuh kesungguhan di bulan Ramadan. Ia memperbanyak sujud di bulan Ramadan, sehingga amal itulah yang memperbesar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah. Nah, sahabat ngaji narasi online, ini penjelasan buat kita. Panjang umur itu keinginan manusia, tapi barengilah ya, panjang umur itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Ya, jangan sampai kita malah cinta harta, cinta usia. Itu membahayakan. Sebagaimana penjelasan tadi, semakin tua seseorang, maka semakin tua pula menyertai kita itu cinta harta dan cinta panjang umur. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Ya, yang bisa kita lakukan banyak. Ya, kesalehan tuh 2, ada kesalehan personal, ada kesalehan sosial. Ya, kesalehan personal di antara diri kita dengan Allah. Apa yang perlu diperbanyak? Yang diperbanyak adalah nafilah, ya, ibadah-ibadah sunnah kita. Ya, sholat sunnah itu penting. Segala bentuk yang sunnah itu dilakukan. Karena yang wajib, ya, yang namanya wajib. Jangan nanti dibilang kesalehan karena kewajiban. Ya, wajib itu ya namanya wajib. Saya sering nyampaikan itu ya. Sholat Jumat, ya, khutbah, khotib itu bukan pekerjaan. Khotib bukan pekerjaan. Ya, khotib itu adalah tugas peribadatan.
tugas dalam ibadah. Ya. Ini malah enggak, jadi khotib jadi sebuah pekerjaan. Nah itu nilainya yang enggak ada nanti. Ya, kalau jadi sebuah pekerjaan maka hitung-hitungan. Kalau sekali khutbah ya 200.000, berarti kalau 1 bulan 4 kali khutbah, berarti 2 kali 4 800.000. Sudah lumayan untuk hidup. Lah kalau hitung-hitungannya begitu, ya nilainya duniawi. Tapi itu kewajiban loh kok. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i khutbah itu kan 2 rakaat dari sholat zuhur kita. Loh kok itu harus dibiayai gitu. Ya, makanya saya sering itu senang kalau khutbah tuh di masjid-masjid kecil. Itu senang saya. Senang. Karena menikmati dengan jamaah itu nikmat, ada nikmat. Itu ya. Ya beramal soleh, apa yang kita punya? Yang kita punya harta kita, mulut ya mulut kita, tangan kita, semua apapun kita lakukan itu kesalehan. Itu yang kesalehan pribadi kita dengan Allah. Kesalehan sosial selanjutnya yang tadi, harta kita, apa yang kita punya. Ya, tangan kita ini kalau bisa nolong orang. Ya jangan nyusahin orang gitu ya. Tapi harus tetap sesuai dengan ketentuan, regulasi. Nolong orang kadang-kala gini, niat kita baik, ternyata malah jadi keburukan buat kita. Ya bisa loh. Pengen betul nolong orang ini, kita tolong, ternyata malah ya jadi masalah buat kita sendiri. Ya, niatnya baik, tapi berujung ya implikasinya tidak baik. Secara sosial kita harus nolong orang, gitu ya, nolong orang. Ya ada orang nggak mampu ya bantu dengan harta, nggak mampu yang kita cuma bisa mulut ya mulut kita. Senyum itu kan juga di bagian dari sedekah ya, sedekah sosial kita. Senyum kepada orang lain. Nah, jadi nggak ada kata tidak bisa beramal baik, itu nggak ada. Bahkan Nabi kan mengajarkannya kecil aja lah, buang duri di jalan. Ya kalau sekarang istilahnya buang paku, ya mur dan sebagainya yang di jalan yang bisa melukai orang, kaca, pecahan kaca, beling, ya itu cara kita. Apapun lah, baik secara pribadi dilakukan atau secara kolektif. Ya, seperti yang lalu YIN Manado itu kan kesalehan sosial bagi Civitas Akademika YIN Manado, bersih-bersih pantai. Itu kan bagian dari ekoteologi, kita bersihkan, kita berdamai dengan alam ini. Kenapa alam ini mulai menyakiti kita? Karena kita menyakiti alam. Ya, kesalehan kita terhadap alam juga penting. Ya. Gitu. Nah, jadi jangan sampai ada kata-kata saya nggak bisa. Bisa, apapun itu. Kan pernah ada cerita. Ada orang miskin iri sama orang yang bisa sedekah terus gitu kan. Ya ternyata cukup dia ibadah cukup dia ibadah, senyum dan sebagainya, ternyata itu juga bagian kebaikan. Ngomong tidak menyakiti orang lain, tidak ghibah, tidak fitnah, itu kan kebaikan juga. Yang tidak terasa loh, tidak terasa. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua, ya, mengingatkan bahwa sebaik-baiknya manusia ya, atau orang yang paling baik ya, di muka bumi ini adalah dia yang usianya panjang tapi dibarengi dengan amal kebaikan. Kebalikannya, bahwa orang yang paling buruk di muka bumi ini adalah orang yang usianya panjang lalu kemudian dibarengi dengan amal keburukan yang mengisi kehidupannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita semua, membimbing kita untuk terus di dalam jalan Allah, berbaik hati, ya, beramal baik, beramal saleh, semuanya karena Allah, sembari mengharap ridha Allah.
dan bukan membawa keburukan-keburukan yang mendampingi kita. Seperti cinta harta. Harta ini termasuk anak-anak kita. Ya, harta dunia ini termasuk anak-anak kita itu bukan bagian harta kita. Dan panjang, cinta akan usia panjang. Ya, kalau udah usia panjang menjadi kita cintai, kita takut mati. Ya. Kalau udah karahiyatul maut, bahaya. Kalau udah takut mati, itu bahaya. Nah, nanti ketika sakaratul maut, yang diingat hanya harta, anak-anak, dan nggak pengen pergi. Nah, itu membahayakan. Ikhlaskan, tuluskan diri ini. Disitulah fungsi mujahadah kita. Melawan nafsu akan harta, nafsu akan usia panjang. Dengan mengamalkan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Ingat, kita ketemu lagi di hadis ke-109 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.